Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan dan kali ini kita berkesempatan buat nge-review sebuah smartwatch atau mungkin ini lebih condong ke sportwatch ya masuknya. Ini adalah Garmin Forerunner 265. Jam ini umurnya udah 2 tahunan dan dulu itu harganya ada di 7,9 juta Bung. Tapi sekarang smartwatch ini harganya turun ke 5 jutaan. Banyak juga ya nih turunnya. Fitur-fitur di jam ini juga udah lengkap selengkap-lengkapnya, apalagi fitur-fitur yang berkaitan dengan lari. Jadi kalau Anda emang serius nih di lari, jam ini adalah investasi yang menarik juga Bung. Kenapa? Bersama saya temannya Bung Firman, mari kita ulas. Salah satu faktor yang akan mendukung aktivitas lari Anda adalah bobotnya yang ringan banget. Garmin Forerunner 265 ini punya case yang berbahan fiber reinforced polymer atau singkatnya ini plastik ya Bung. Unit yang kita review ini warna hitam dan masih ada warna putih dan aqua. Build quality-nya udah terasa solid, plastiknya nggak terasa murah, dan yang terpenting bobotnya ini enteng banget Bung. Cuma 47 gram dengan strapnya. Untuk fitmentnya di pergelangan 17 cm ini masih terlihat proporsional ya menurut saya. Belum terlihat kegedean. Dipakai selama berolahraga juga nyaman banget. Apalagi bobotnya yang enteng ini bikin tangan jadi nggak terlalu terbebani selama berolahraga. Untuk strapnya juga udah cukup nyaman, materialnya silikon dengan ukuran 22 mm. Dan udah pakai quick release dengan model yang konvensional. Jadi pilihan strapnya bisa banyak banget Bung. Walaupun ini sudah termasuk ke smartwatch, tapi jam ini masih punya banyak tombol ya Bung. Di sisi kanan ada 2 tombol, ada start stop dan back. Di sisi kiri malah ada 3, ada tombol light, ada up and down. Di belakang ada heart rate sensor dan port untuk ngecas. Untuk proteksinya jam ini udah water resist 5 TM yang aman banget kalau mau Anda pakai berenang atau hujan-hujanan. Lanjut kita ke bagian layar, yang mana ini adalah upgrade yang signifikan ya saat jam ini pertama dirilis Bung. Garmin Forerunner 265 ini udah pakai layar AMOLED dengan bentang 1,3 inch dan udah pakai Corning Gorilla Glass 3 untuk proteksi lebih. Akhirnya di seri inilah lini Forerunner kebagian layar AMOLED juga Bung, yaitu di seri 265 dan 965 yang dirilis bersamaan. Karena di generasi sebelumnya, yaitu di 265 dan di 955, layarnya ini masih pakai memory in pixel dan belum touchscreen. Kualitas layarnya gimana? Udah bagus Bung, ikonnya tajam dan warnanya juga udah vibrant. Untuk dipakai di luar ruangan juga menurut saya masih cukup terlihat ya isi kontennya. Walaupun ini saya berharap brightness-nya ini bisa lebih tinggi lagi. Opsi tingkat kecerahannya ini cuma ada 3 dan sayangnya jam ini belum punya fitur auto brightness. Jadi Anda harus atur manual tingkat kecerahannya. Mungkin ini salah satu langkah buat efisiensi baterai juga ya. Tapi fitur khas AMOLED udah ada Bung, yaitu always on display. Untuk UI-nya ini cukup beda ya dari smartwatch kebanyakan. Bahkan saya aja butuh waktu nih untuk terbiasa Bung. UI di jam ini tuh simple ya tampilannya, tapi di dalamnya tuh ternyata masih banyak banget yang bisa dieksplor. Mirip kayak menu setting di smartphone lah kurang lebih. Jadi pas dibuka kan isinya cuma kayak display, lock screen, home screen. Tapi pas dibuka ternyata isinya masih banyak Bu. Untuk navigasinya dari home screen ini kita bisa akses widget dengan scroll ke atas dan ke bawah. Widget-widgetnya ini bisa Anda custom juga isinya apa aja dan bisa diatur urutannya juga. Selain itu, Anda juga bisa mati nyalain layarnya pakai tombol light dan mengakses quick access dengan cara menekan dan tahan tombol lightnya. Tombol up and down juga ini sesuai dengan namanya ya, bisa dipakai untuk scrolling konten di jam ini. Jadi selain pakai touchscreen, Anda juga bisa pakai tombol ini untuk navigasinya Bung. Tombol start stop bisa dipakai untuk mengakses sport tracking dan ada juga tombol back untuk kembali ke menu. Overall surfing UI di jam ini udah cukup smooth ya. Walaupun kalau Anda rada ngebut dikit, Anda akan menjumpai frame drop pas scrolling. Tapi ini jarang banget. Yang jadi catatan selanjutnya adalah screen on time di jam ini pendek banget Bung. Cuma mentok di 15 detik aja. Lagi-lagi mungkin ini untuk efisiensi power ya. Tapi kalau soal watch face, pilihannya udah banyak banget Bung. Watch face yang Anda lihat sekarang ini juga hasil saya ngubek Garmin Connect IQ-nya. Opsi kustomisasinya juga banyak banget, hampir semua data yang tampil bisa Anda edit lagi sesuai kebutuhan. Dan kalau video ini juga udah sesuai kebutuhan Anda, jangan lupa untuk like dan subscribe Aneka Ulasan kalau video ini bermanfaat Bung. Lanjut, kita bedah fiturnya yang bejibun ini. Untuk health monitoringnya, udah ada heart rate monitor, sleep monitor, pulse ox atau SpO2 kalau bahasa umumnya. Ada juga stress level monitor dan menstrual cycle. Selain itu ada monitoring body battery juga untuk memonitor level energi harian Anda Bung. Beralih ke fitur lainnya.
Garmin Forerunner 265 ini udah punya dedicated storage 8 GB. Ini cukup gede juga ya. Storage ini bisa Anda manfaatkan untuk ngumpulin watch face, download aplikasi, data field, dan menyimpan playlist musik Anda. Kenapa saya bilang playlist? Karena Anda beneran bisa masukin playlist dari Spotify atau DSP lainnya ke jam ini, Bung. Setelah tersimpan, Anda benar-benar bisa dengerin playlist favorit Anda tanpa harus bawa HP dengan cara nyambungin jam ini ke TWS. Dan jam ini juga udah dilengkapi dengan altimeter, barometer, dan kompas untuk menemani kegiatan outdoor Anda. Jadi selain memantau rute, data ketinggian yang Anda lewati juga termonitor sama jam ini, Bung. Untuk monitoring rutenya, Garmin Forerunner 265 ini udah menggunakan multi-band GPS ya. Dan sebelum mulai lari atau bersepeda, Anda punya opsi untuk milih mau pakai band GPS yang mana, Bung. Atau Anda bisa pilih auto select aja biar jamnya aja yang bekerja. Pakai satelit Uni Soviet. Selain lari dan bersepeda, ada lebih dari 30 macam sport tracking atau activity profile yang ada di jam ini. Nah, sekarang saya akan bercerita kepada Anda seberapa advance-nya sport tracking di jam ini, Bung. Jadi, misalnya saya mau ikut event lari 10K nih, 4 bulan lagi. Tapi saya masih pemula nih dan nggak tahu mesti ngapain. Dari aplikasi ini saya bisa memanfaatkan fitur Garmin Coach untuk bikin pola latihan saya selama 4 bulan ke depan. Di sini saya bisa nentuin nih, ada targetnya, mau jaraknya berapa, dan pace-nya juga mau berapa, Bung. Misalnya dalam 4 bulan saya pengen pace 2 nih. Mati paling kan? Ya nggak apa-apa, kalau nggak ditanya orang. Misal saya mau pace 6 atau 7 lah. Tapi saya belum tahu nih, pace saya sekarang ini berapa. Tidak usah khawatir, nanti Garmin Coach ini akan menyarankan saya untuk melakukan benchmark run untuk tahu berapa pace saya saat ini. Hasil dari benchmark run ini juga akan berpengaruh nantinya kepada training plan saya, Bung. Setelah training plan dibuat, akan ada saran olahraga harian yang rutin muncul di jam ini sebagai pola latihan saya. Daily suggestion ini juga akan beradaptasi dengan performa dan waktu pemulihan saya, Bung. Nah, setelah Anda selesai lari, jam ini akan menampilkan seberapa besar efek dari latihan yang saya lakukan dan berapa waktu yang saya butuhkan untuk recovery. Lalu saya tidurlah pakai jam ini. Besok paginya akan ada morning report mengenai fase recovery dan apakah tubuh saya siap buat latihan lagi atau belum. Salah satu indikator seberapa bagus pemulihannya itu bisa dilihat dari HRV status. Bukan mobil, tapi heart rate variability status. Ini mengukur interval antar detak jantung. Jadi jika angka HRV ini stabil atau mungkin tinggi, bisa diartikan pemulihannya berjalan dengan baik, Bung. Selain itu, jam ini juga akan menilai kesiapan tubuh untuk saya latihan lagi berdasarkan berbagai indikator, kayak kualitas tidur dan beban latihan saya sebelumnya. Lalu, setelah beberapa waktu saya menjalani pola latihan ini, jam ini akan menilai status latihan saya, Bung. Kayak bagaimana VO2 max-nya dan bagaimana status HRV saya selama masa pemulihan. Apakah produktif atau cenderung berlebihan? Nah, mendekati eventnya, ini saya juga pengen nih di event nanti waktu saya jadi lebih cepat dari target sebelumnya yang udah saya tentuin di training plan. Di sini saya bisa pakai Pace Pro, tentuin rutenya dan target waktunya, dan Anda bisa set mau ngebut di awal, santai di akhir, atau mau dari santai terus makin ngebut. Nah, itu bisa Anda tentuin sendiri dari aplikasinya, Bung. Dan seperti itulah kurang lebih ceritanya bagaimana advance-nya jam ini menyusun training plan saya. Dengan aplikasi dan jam ini, Anda bisa nentuin bagaimana pola latihannya, seberapa lama Anda harus recovery, bahkan nentuin strategi untuk balapan selanjutnya. Untuk data hasil trackingnya ini juga udah lengkap banget ya. Selain ada mapping rute, Anda juga bisa lihat statistik kayak pace, speed, dan grafiknya juga bisa Anda pantau, Bung. Untuk yang suka nge-gym, jam ini juga udah bisa nge-track jumlah reps yang Anda lakukan. Dengan fitur secanggih ini, apakah baterainya boros, Bung? Untungnya enggak, Bung. Garmin Forerunner 265 ini masih punya daya tahan baterai yang cukup panjang. Jam ini diklaim mampu bertahan sampai 13 hari di mode smartwatch-nya, dan untuk mode full GPS-nya diklaim bisa bertahan sampai 20 jam. Jadi jam ini masih kuat lah ya kalau mau Anda pakai lari maraton juga, Bung. Untuk ngecasnya, Anda mesti memposisikan jam ini dalam kondisi terbalik ya, atau miring. Ini cukup aneh nih posisinya, karena ini bisa mengancam kemulusan layarnya yang rawan tergores. Atau mungkin Anda bisa miringin aja kalau mau sedikit lebih aman. Nah, terakhir kita bahas fungsi smartwatch dari jam ini. Gimana notifikasinya? Untuk notifikasi chat, teks yang dimuat udah cukup banyak dan notifnya masih bisa di-scroll lagi, Bung. Kalau ada yang spam chat, teksnya akan muncul satu-satu. Dan kita masih bisa balesin chatnya langsung via jam ini, Bung. Anda bisa pilih template yang tersedia atau Anda bisa ngetik sendiri balasannya.
Untuk notifikasi telepon, nama dan nomor kontak akan muncul dan Anda punya opsi untuk mengangkat teleponnya. Tapi ini ngomongnya tetap via HP ya, karena jam ini belum punya built-in mic dan speaker. Terus buat apa dong Bang? Bro, kesimpulannya dulu nih. Oh iya. Garmin Forerunner 265 ini sekarang harganya ada di 5,7 jutaan. Di seri 265-nya ini makin jelas ya, kalau jam ini emang diperuntukkan untuk Anda yang mau makin serius ningkatin performa lari Anda, Bung. Semua metrik yang Anda butuhkan untuk dianalisa rasanya udah ada di jam ini. Faktor dukungan aplikasi juga punya peran besar di sini untuk merancang training plan dan strategi saat Anda lomba nanti. Sektor recovery juga tidak luput ya dari pantauan jam ini sebagai tindakan preventif menghindari cedera. Tapi kalau kita ngomonginnya smartwatch, menurut saya smartwatch ini juga udah cukup banget kalau mau Anda pakai sebagai jam tangan utama Anda, Bung. Kira-kira kalau menurut Anda gimana? 5 juta untuk sebuah smartwatch apakah sepadan? Nah, silahkan share komentar Anda di bawah ya. Dan kalau tertarik, Anda bisa cek produknya di deskripsi. Siapa tahu harganya lagi turun, Bung. Terima kasih untuk Anda yang sudah like dan subscribe Aneka Ulasan. Follow juga sosial media kita di @anekaulasan. Dan saya temannya Bung Firman dari studio Hasselpau Media Group pamit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. 5 juta bos.